Halo, selamat pagi Sobat Esnawan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Senang bertemu dengan Anda di acara Orkestra, obrolan kesehatan antariksa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi. Gigi berperan penting untuk mengunyah makanan. Selain itu juga untuk membantu supaya orang dapat berbicara dengan jelas. Namun apa jadinya bila gigi tersebut terpaksa harus dicabut karena mungkin kondisi medis ataupun mungkin karena tercabut akibat benturan ataupun trauma. Jadi untuk penanganannya dibutuhkan gigi tiruan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gigi tiruan, sudah ada narasumber di depan kita, Dr. Maya Kartika, spesialis prostodontia, salah seorang dokter gigi di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Rizwan. Pagi dok, bagaimana? Sehat selalu. Ya dok, kabarnya hari ini sehat dok? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dok. Baik dokter, jadi untuk sebelum kita bahas tentang gigi tiruan ini, mungkin ada dari kita yang belum tahu dok tentang spesialis prostodontia ini dok. Mungkin barangkali bisa diceritakan sedikit dokter tentang prostodontia itu apa ya dok? Baik dok, prostodontia itu berasal dari dua kata, yaitu prostetik atau prostodonsi itu prostetik, prosto, kemudian donsia itu gigi geligi dok. Jadi prostetik ini adalah bagian yang menggantikan jaringan atau bagian dari tubuh yang hilang. Salah satunya di sini tentunya di rongga mulut, misalnya ada gigi yang sudah dicabut, itu kita bisa gantikan dengan membuat gigi tiruan. Atau ada juga bagian misalnya langit-langit, celah langit-langit di palatum ya dok ya, kemudian misalnya ada celah bibir, lah itu kita bisa buatkan suatu alat yang untuk membantu menutup dari celah langit-langit itu. Kurang lebih seperti itu dok. Baik, terima kasih dokter. Nah, bicara tentang gigi tiruan ini dok, kapan sebaiknya kita pakai gigi tiruan ya dok? Ya, gigi tiruan itu tentunya harus ada rongga atau ruangan yang kosong. Ya, ruangan yang kosong di dalam rongga mulut itu tentunya adalah gigi yang setelah dicabut ya dok ya. Ya dok. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Ada juga kalau misalnya gigi depan pasien tidak mau ompong, itu bisa kita lakukan pembuatan gigi tiruan dan pemasangan setelah pasien dicabut. Namun tentunya ada ada waktu dulu kita persiapkan. Karena ini custom ya dok ya. Iya, dok. Jadi tergantung dari bentuk dan jenis dari rahangnya dari pasien itu sendiri. Itu ya dok. Ada yang langsung namanya immediate denture. Itu yang bisa habis dicabut kita pasang. Namun sebelum dicabut kita cetak dulu. Kita proses, kita persiapkan gigi tiruannya, kita bentuk sedemikian sehingga pada saat dicabut kita bisa pasang. Yang pertama, yang kedua, setelah pencabutan itu sebaiknya dibuatkan gigi tiruan, dok. Ya, dok. Karena apa? Ada beberapa yang harus kita gantikan, baik itu fungsinya kan, dok, seperti itu kurang lebih. Iya, dok. Baik, untuk fungsi gigi tiruan itu sendiri apa ya, dok? Ya, gigi tiruan itu sebenarnya memberikan pengganti sebagai pengganti untuk estetika yang pertama, yang kedua dia juga mengganti fungsi pengunyahan. Jadi ada dua fungsi dok di sini yang digantikan. Estetika kita tahu dong kalau ompong depan pasti kan nampak banget ya. Senyum aja untung sekarang pakai masker gitu ya. Tapi kan kalau udah harus dibuka senyum aja kita pasti malu ya. Nah itu estetika salah satunya. Kalau yang kedua pengunyahan terutama untuk gigi belakang karena mengunyahkan gigi belakang yang dipakai mengunyah makanan untuk tekanan di situ. Itu dokter. Baik dok. Untuk gigi palsu ini ada jenisnya nggak dok yang maksudnya yang bagus dan tahan lama seperti itu dok? Ya, sebenarnya gigi tiruan ini tergantung dari pemakaian pasien itu sendiri ya. Jenis-jenis gigi tiruan itu ada dua intinya. Yang pertama itu yang lepasan, namanya removable denture, kemudian yang cekat itu fixed denture gitu dok ya. Jadi kalau yang removable itu ada yang menggantikan sebagian gigi, misalnya satu gigi hilang atau ompong, kemudian ada yang dua gigi atau beberapa gigi hilang dalam satu rahang, itu digantikan dengan gigi tiruan yang sebagian lepasan. Ada juga apabila ompong semua, berarti kita gantikan gigi tiruan penuh atau full denture istilahnya ya, tapi tetap lepasan. Nah yang kedua yang fix ini ada dua jenis dok. Yang pertama bridge yang kita
kenal dengan crown and bridge itu jembatan gigi dan jembatan. Nah, itu ditanamkan dalam artian di semen, kemudian di gigi tersebut tidak bisa dilepas pasang oleh pasien ya, yang bisa mengelola nanti dokternya, dokter giginya. Kemudian ada yang paling mutakhir sekarang dok, yang paling keren nih, implan dental. Nah, itu tapi kita kerjasamanya juga dengan ini ya dok, pengerjaannya dengan bedah minor ya dok ya, seperti itu. Jadi kita komprehensif ilmu dari prostodonsi sendiri juga memasang untuk implan. Nah itu yang lagi banyak diminati karena dia ditanam dalam alveolar atau tulang rahang. Jadi sudah tidak ada lagi lepas pasang dan sebagainya. Seperti itu dok. Oh iya dok. Ya. Setelah dipasang gigi tiruan itu ada nggak makanan-makanan yang harus dikonsumsi secara tertentu dok setelah dipasang gigi tiruan itu dok? Ya kalau masangnya sangat fit dan enak, tidak ada gangguan dari jaringan lunak atau jaringan gusi di bawahnya, nggak ada pantangan apapun sebenarnya makanan. Tapi kalau untuk gigi tiruan lepasan dok, pada saat pertama pasang pasti pasien harus beradaptasi. Adaptasinya baik dalam pemakaian untuk mendapatkan adaptasi dia nggak merasa risih, juga untuk adaptasi pengunyahan. Tentunya dalam pengunyahan dimulai dari tolak ukur makanan yang lunak dulu atau yang lembut ya, karena tentunya gusi harus dipersiapkan untuk menerima tekanan dari gigi tiruan itu sendiri, dari tekanan pengunyahan juga. Jadi mulai bertahap, yang bisa mengukur pasien itu sendiri. Jadi mulai dari yang lunak, kemudian bertingkat menjadi yang lebih keras gitu. Karena kalau langsung dipakai untuk makan yang keras, khawatirnya gusi belum siap sehingga terjadi iritasi, seperti itu kurang lebih. Itu dok. Iya dok. Misalnya kalau sudah dipasang gigi tiruan itu bisa langsung dipakai nggak, atau misalnya butuh waktu tertentu sebelum dipasang itu dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalau jenisnya dia immediate atau segera, kita sudah mempersiapkan sebelum terjadinya pencabutan, sehingga pada saat dicabut kita bisa segera pasang. Namun kalau untuk gigi ini sendiri harus butuh untuk waktu, karena dibikinnya custom ya. Jadi kalau gigi tiruan itu kan kita berdasarkan dari ukuran gigi kita sendiri gitu. Jadi setiap orang pasien tidak sama gitu. Jadi kalau ini harus dicetak dulu, diproses dulu, dipersiapkan dulu, butuh waktu. Pada saat itu kemudian baru kita siap untuk pasang gitu. Kira-kira yang intermediate itu butuh berapa lama ya dok? Berapa hari seperti gitu dok? Oh ya, tergantung dari jenis kasusnya dokter. Kalau cuman gigi tiruan sebagian atau satu tuh mungkin bisa prosesnya 2 atau 3 hari bisa, sesuai dengan persiapan dari kita sendiri. Kemudian kalau untuk yang full denture itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Dok. Ya, seperti itu. Misalnya dok, pasien datang dok, mungkin dia sudah lama tercabut gigi gerahamnya dok, bagian belakang mungkin. Nah itu ompong di bagian belakang, tapi gusinya itu sudah kayak menciut gitu dok. Nah kira-kira penanganan yang baik untuk jenis gigi tiruannya apa ya dok? Baik, kalau seperti itu dokter, biasanya bisa kita memberikan alternatif. Yang pertama dengan gigi lepasan ya. Nah, kita lihat kalau dia ujung bebas atau kita sebut free end ya, ada free end tuh ada satu sisi unilateral free end, ada yang 2 sisi bilateral free end. Kemudian yang disebut dokter tadi ridge atau bonjolnya dari tulang alveolar sangat datar, namun dia masih punya gigi-gigi penyangga yang lain ya, gigi asli, itu kita bisa aplikasikan gigi tiruan sebagian lepasan ya. Tapi kalau pinginnya yang permanen, itu kita lihat dulu dengan peronsenan ketebalan dari tulang alveolarnya, apakah kira-kira mampu nggak menyangga untuk dipasang pilihan implan. Karena kalau udah free end, kita mau menerapkan untuk gigi tiruan cekat seperti bridge itu kurang pas di situ dokter. Kurang pas ya dok. Misalnya dia hilang giginya lebih dari 2 dok, misalnya 3 atau 4. Nah itu untuk pemasangan gigi tiruannya seperti apa ya dok? Ya, maksud dokter ini yang satu rahang ya, dalam satu regio atau satu sisi atau 2 sisi melingkar? Dalam satu regio dok. Dalam satu regio ya. Kalau itu ada sebelah-sebelahan, ada gigi penyangga yang sebelah-sebelahan yang dimaksud, itu bisa pilihannya dengan crown and bridge. Crown and bridge untuk yang fix dok, tinggal dipasangkan. Dengan cementing nanti permanen yang masang dokter giginya, lalu nanti sudah tinggal tidak perlu lepas pasang. Tapi kalau misalnya pilihannya nanti gigi tiruan lepasan, kita akan mengajarkan dan mengedukasi ke pasien cara lepas pasangnya serta pemeliharaan dari perawatan gigi tiruan lepasan itu sendiri. Demikian dok. Oh begitu dok. Ya.
Untuk ini dok, bisa diceritakan sedikit nggak dok perawatan setelah kita memakai gigi tiruan itu dok? Oke. Ini yang dimaksud gigi tiruan lepasan dokter ya? Iya, gigi tiruan lepasan. Kalau untuk gigi tiruan lepasan, misalnya pasien nanti kita ajarkan lepas pasang ya dok ya. Kemudian kita edukasi, tentunya perlu adaptasi, perlu waktu. Kemudian juga belajar untuk mengunyah karena itu kan barang yang sangat baru di dalam rongga mulut ya. Kemudian nanti pemeliharaannya seperti ini. Jadi kalau habis makan, kalau lepasan itu biasanya kan sisa makanan itu nempel di plat gigi tiruan ya. Itu nanti dilepas, kemudian kita cuci dok. Cucinya boleh di wadah atau bowl, kemudian dikasih air, kemudian kita boleh dengan sikat pelan-pelan, sikat dengan bulu sikat gigi yang halus ya dok ya. Kemudian kita sikat di situ, kemudian kita bilas lagi, baru boleh kita pakai. Kalau kita lagi di luar atau makan atau di restoran, minimal di wastafel hati-hati pegangnya, karena sukanya kadang-kadang pasien itu lupa begitu nyentor, nggak taunya wastafelnya nggak punya saringan, dia jatuh masuk ke dalam saluran wastafel, hilang ya kan gitu. Betul. Kemudian pemeliharaannya pada saat malam hari sebelum tidur, kalau gigi tiruan lepasan sebaiknya dilepas ya. Kemudian dicuci lalu ditaruh di wadah, besoknya dicuci lagi baru dipakai setelah bangun tidur. Demikian kurang lebih kalau untuk gigi tiruan lepasan. Kalau untuk crown and bridge, implan itu ya tentunya ada sikat ya, yang kita harus cara menyikat giginya nanti akan diajarkan. Kemudian untuk interdental atau sela-sela gigi itu juga ada khusus ya, fixter gitu. Nah, dulu sikat yang khusus sela-sela gigi nanti kita juga akan ajarkan juga dengan dental floss atau benang gigi dokter, kurang lebih seperti itu. Iya dok. Ya. Mungkin kalau ada pasien yang datang dok, mungkin pasien lansia yang kebanyakan sudah pada hilang semua dok giginya. Untuk pemasangan gigi tiruan sebaiknya dilakukan yang bagaimana ya dok? Baik, kalau gigi hilang semua, tapi bonjolnya masih bagus dan pasien pinginnya nggak terlalu yang goyang. Biasanya kalau gigi tiruan penuh kadang ada keluhan itu ya. Kalau apalagi kalau bonjolnya udah atau gusinya alveolar sudah sangat datar gitu, itu biasanya platnya agak goyang kalau tidak fit ya. Nah, tapi kalau masih bonjol yang bagus bisa kita tawarkan. Bisa dengan metode implan yang pertama ya. Nah, pakai implan kemudian sebagai pemegangnya atau pasak memegangnya untuk dibuatkan, kemudian tetap aja pakai gigi tiruan penuh yang lepasan. Yang kedua pilihannya memakai yang memang gigi tiruan lepasan seperti biasanya. Demikian dok. Baik dok. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita banyak dapat ilmu, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dok perbincangan kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga dokter sehat selalu, semoga semakin sukses untuk karirnya dok. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Asnawan. Sampai jumpa lagi di orkestra berikutnya. Selamat pagi.